Ya, penjelasan bab 4 fluida dinamis. Untuk yang pertama bagian A-nya, konsep fluida ideal. Nah, pada fluida ideal ada 8 jenis dari fluida dinamis. Ya, itu untuk bagian A-nya tadi konsep fluida ideal. Fluida dinamis, kemudian halaman 93 ada 8 jenis dari fluida dinamis. Yang pertama itu fluida termanfaatkan. Nah, ini berpasang-pasangan. Kemudian yang kedua fluida tidak termanfaatkan. Kemudian yang ketiga, ini tadi berpasangan ya. Kalau yang pertama fluida termanfaatkan, kemudian tidak termanfaatkan. Sekarang aliran tunak. Pasangannya untuk nomor 4, aliran tidak tunak. Ya, jadi pasangan 1, 2, kemudian 3, 4. Jadi yang kelima alirannya berputar. Nah, berputar. Kemudian pasangannya alirannya tidak berputar. Yang berikutnya adalah pasangan fluidanya kental dan pasangannya fluidanya tidak kental. Nah, ya, jadi ada 8 ya. 8 jenis fluida dinamis kita ambil menjadi 4. Dinamakanlah menjadi fluida ideal. Ya, fluida ideal itu kita ambil dari yang 8 itu. Alirannya tunak, hanya satu aliran tunak yang tidak mempunyai kata-kata tidak. Nah, fluida tidak termanfaatkan, aliran tunak, kemudian alirannya tidak berputar, dan yang terakhir 4, fluida tidak kental. Nah, yang 4 ini diambil dari yang 8 yang di atas, dinamakanlah fluida ideal. Oke, baik. Demikian untuk konsep fluida ideal. Ya, untuk A-nya kita anggap selesai. Kemudian nah, sekarang kita masuk ke bagian B. Bagian B itu adalah garis arus. Garis arus atau bahasa lainnya streamline dan asas kontinuitas. Streamline atau garis arus dan asas kontinuitas. Nah, kita lihat aja pada garis arus. Misalnya ada sungai yang mengalir, dia mengikuti arah sungainya. Nah, kemudian kita buat luas yang dilalui oleh garis arusnya. Kita namakan, karena ada 2 yang bulat di sana, itu kita namakan luas penampangnya A1 dan A2. Kemudian yang arah arus yang mengalir itu adalah kecepatan. Berapakah arus yang mengalir? Nah, arus yang mengalir itu dinamakan debit aliran. Debit aliran kita simbolkan dengan Q yang besar. Ya, jadi debit aliran itu berapa? Nah, debit aliran itu bisa kita buat secara matematis. Q sama dengan V, volume air yang mengalir, V per T. Ya. Oke, itu untuk debit aliran. Kemudian kalau ada air yang mengalir pada misalnya seperti berbentuk botol dari penampang yang besar dengan penampang yang kecil. Nah, volume airnya berapa? Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Atau bisa kita buat P, kita panjang kali lebar itu kita namai dengan A atau luas, dikali dengan waktu. Berarti Q sama dengan A kali T
per. Ya, biar jangan sama T-nya, kita buat T itu kan tinggi. Jadi kita ganti aja menjadi H. Nah, berarti H per T itu sama dengan X per T. Ya, ganti X. Ganti hanya menjadi X. Ialah V. Kecepatan. Iya, huruf kecil ya. Dengan demikian, kalau di P yang besar huruf itu volume, P yang kecil adalah kecepatan. Iya. Maka Q sama dengan A dikali dengan V. Jadi kita lihatlah. Ya, itu tadi udah kita dapatkan Q itu sama dengan A dikali dengan P. Nah, kita dapatkanlah kalau misalnya ada di yang kecil dengan yang besar harus mengalir. Ya, ini agak kita perkecil. Berarti di sana ada dua luas penampangnya. Artinya yang mau dilalui air itu ada di sana dua, yaitu luas penampang yang pertama dan luas penampang yang kedua. Nah, berapakah ini debit yang mengalir ini? Apakah sama di luas penampang yang besar dengan luas penampang yang kecil? Karena airnya sama, maka kita namakan juga diki 1 sama dengan diki 2. Nah, rumus kita di apa? A dikali V. Maka kita namai diki 1 berarti A1 kali P1, diki 2 A2 dikali dengan V2. Iya, kita lihat air yang mengalir atau debit aliran itu Q1, debit aliran yang dikecil itu Q2. Nah, di mana A itu adalah luas penampang, satuannya meter kubik, dan P itu adalah kecepatan aliran ya, kecepatan air sebesar meter per sekon, dan Q debit aliran sama dengan meter pangkat 3 per sekon. Iya, oke, demikian. Baru kita masuk ke contoh soal. Anda boleh lihat contoh soal yang ada di halaman 97 nomor. Kita ambil 97 yang ada di latihan nomor 2. Kalau kita lihat di sana kan sebuah pipa ujung sempit mempunyai diameter penampang besar dan diameter penampang kecil berturut-turut 6 dan 3. Berarti diameter yang besar itu adalah D1, diameter yang kecil adalah D2, 6 dan 3 cm. Kemudian kecepatan air yang pada penampang besar itu 1,5 meter per sekon, berarti P1 ya. Kemudian tentukanlah berapa kecepatan air pada pipa kecil, berapa pipa air pada pipa kecil. Nah, ya kita jawab sesuai dengan rumus Q1 sama dengan Q2. Ya, berarti A1 P1 sama dengan A2 P2. Oke, masukkan harganya. Diameter sementara yang ditanya itu adalah luas. Luas untuk lingkaran itu V R kuadrat. VR kuadrat. VR 2 kuadrat. Oke. Iya, V dengan V yang di kiri dengan di kanan sudah bisa kita bagi. Tinggal R1 kuadrat kali P1 sama dengan R2 kuadrat kali P2. Nah, rumus R sama dengan setengah dari diameter. Nah, itu dimasukkan ke R1. Masukkan harga D-nya 6
cm, berarti setengah D1 kuadrat dikali dengan P1 sama dengan setengah D2 kuadrat dikali dengan yang ditanya. Ya, masukkan masing-masing harganya. Setengah D1, D-nya 6. Ya, kita masukkan harganya dulu. Iya, dari perhitungannya maka didapatkan P2 sama dengan. Nah, tadi sudah kita dapatkan P-nya sama dengan 2,8. Untuk aliran yang kecil, P-nya berarti lebih besar dibandingkan pada aliran jika luas penampangnya besar. Nah, di situ sudah terbukti ya. Oke, antara 1,5 untuk pipa yang besar atau aliran yang besar, sedangkan di kecepatan untuk luas yang kecil dia lebih besar. Iya, kita bandingkan 1,5 dengan 2,8. Oke, dengan demikian untuk bagian B-nya kita anggap selesai. Sekarang kita masuk ke bagian C ya. Ke bagian C, contoh soalnya nanti kita lihat dari debit lah ya, di halaman 97. Karena di halaman 97 itu kita lengkai apanya? Contoh soalnya tadi kita ambil di asas Bernoulli. Ke asas Bernoulli nanti kita sisipkan contoh soal yang ada di halaman 97. Ya, di halaman 97 contoh soal nomor 1-nya kita buatkan pada asas Bernoulli. Oke, apa itu kira-kira asas Bernoulli? Kemana itu dipakai? Nah, itu biasanya dipakai ke misalnya ada bak atau ada ember. Nah, di dalam ember itu kemudian diisi air. Nah, kemudian atau selang ya, yang lebih jelas di selang. Kemudian selang ini dari bawah kemudian menanjak ke atas, itu kan akan diikuti alirannya. Kalau misalnya pipanya diperkecil atau pipanya di bawah dengan di atas tidak sama. Kalau sama pipanya tentu kemungkinan aliran airnya tidak akan mungkin naik ke atas. Tetapi kalau berbeda dibuat alirannya di bawah dengan di atas, seperti kalau kita membuat sumur bor ya, itu akan, karena sifat air adalah mengambil tempat yang lebih rendah, atau kalau dia kosong dia tekanan, kalau misalnya kuat tekanan di atas di bawah maka dia akan menekan sampai dengan tempat yang kosong, seperti contohnya pada gambar kita ya. Nah, air yang mengalir pada selang yang di bawah dengan di atas tidak sama, makanya kita buat A1 dan A2. Nah, kita namai tinggi yang di bawah ini, di A1 kita namai H1, dan tinggi yang di atas kita namai H2. Sesuai dengan rumus tekanan F per A, maka F sama dengan P kali A perkalian silang. Nah, gaya di luas penampang pertama sama dengan gaya pada luas penampang kedua. Iya. Nah, perkalian silang tadi P sama dengan F per A, maka F sama dengan P kali A. Kita namai dia P1 A1, P2 A2 untuk F2 dan F1. Iya. Jadi berbeda ya. Berbeda. Itulah yang dipakai asas Bernoulli. Hak usaha adalah M dikali dengan A dikali dengan S, atau F dikali dengan S. S itu kalau pada jarak yang mendatar. Tapi jika pada tinggi dia itu bisa kita ganti S-nya itu menjadi Y atau H atau X gitu. Masukkan ganti F-nya. P sama dengan P dikali dengan A dikali dengan S atau H.
tergantung ya. Boleh kita pakai A, boleh kita pakai S. Iya. A itu adalah luas penampang, S itu adalah jarak, maka A dikali S itu sama dengan volume. Berarti W bisa kita buat P dikali V. P itu adalah tekanan, V itu adalah volume. Jadi usaha yang ada untuk menaikkan air ini ke atas, usahanya itu sebesar berapa tekanannya dikali dengan volume airnya. Berapa tekanan air dikali volume air. Misalnya kalau volumenya 1 ember, berarti tekanannya berapalah untuk mengangkat dari luas yang pertama ke luas yang kedua. Nah, ini bisa kita bikin delta atau perubahan tekanan dengan dikali dengan V atau volume. Nah, oke. Itulah yang terdapat pada asas Bernoulli. Kita lihatlah contoh. Contoh di halaman 97. Kita pilih nomor 1 ini tadi yang saya bilang. Contoh, karena yang di halaman 97 belum kita langsung tadi kita ambil dari latihan, maka kita anggap contohnya itu kita buat di asas Bernoulli. Di situ diketahui A-nya 2 cm bujur sangkar dan T-nya sebesar 5 sekon. Kemudian volumenya sebesar 250 cm kubik. Nah, sesuai dengan rumus. Yang ditanya berapa debitnya atau Q. Nah, seperti biasa Q sama dengan V per T. Ini tinggal masukkan aja harganya. P-nya 250 cm kubik dengan T-nya 5 sekon. Nah, 25 bagi 5 itu 5 tambah 0 1 50 cm kubik per sekon. Oke, demikian untuk debit aliran yang ditanya. Sebesar 50 cm kubik per sekon. Boleh pelan-pelan diikuti. Setelah asas Bernoulli, maka untuk di penerapan asas kontinuitas dan asas Bernoulli. Penerapan artinya kemana dipakai asas kontinuitas ini dan asas Bernoulli, kemana dipakai, digabungkan. Kita buat menentukan kecepatan dan menentukan debit semburan air pada tangki yang berlubang. Nah, ternyata ini dipakai asas kontinuitas dan asas Bernoulli dipakai pada air yang ada pada tangki. Kemudian isi air, kemudian kita kasih bocor. Kita bocorkan 1 atau 2 atau 3. Nah, kira-kira aliran air yang mengalir seperti ini dari dasar yang sudah ditentukan. Maka masing-masing yang 3 ini memiliki tinggi. Yang paling bawah kita namakan tinggi yang pertama atau H1. Kemudian lubang yang kedua kita namakan tinggi kedua dan lubang yang ketiga H3. Itulah yang dihitung dari dasar ya, dari dasar ember yang sudah diisi oleh air. Nah, sesuai dengan gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus beraturan bahwa S sama dengan V per T, maka P sama dengan S kali T. Kalau dia mendatar kita pakai S, tapi kalau dia ke vertikal kita pakai H, sama. P sama dengan S per T atau P sama dengan H kali T, karena S diganti menjadi P. S untuk mendatar, P untuk vertikal. Nah, masih ingat di gerak lurus waktu kelas 10 gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan
gerak jatuh bebas. Ini sama, hanya membedakan itu adalah kalau A di gerakan yang lurus, maka di gerakan vertikal dia P. Kalau S di gerakan yang lurus, kalau di gerakan vertikal adalah H. Itu aja yang diganti. Maka P sama dengan P0 plus minus AT. Di GJB P sama dengan P0 plus minus GT. Nah, H sama dengan P0 T plus minus setengah G T kuadrat. Itu untuk di GJB, dan di GLBB S sama dengan P0 T tambah setengah AT kuadrat. Satu lagi P kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Nah, untuk di GJB P kuadrat sama dengan P0 kuadrat tetap plus minus G kali 2 kali G kali H. Ya, yang tiga ini aja rumusnya yang dipakai nanti untuk penerapan di asas kontinuitas dan asas Bernoulli. Untuk apa tadi asas Bernoulli? Asas Bernoulli itu apabila ada mengalir air dari dua penampang yang berbeda. Ya, dua atau lebih penampang yang berbeda. Sedangkan kontinuitas itu yang dipakai adalah debit aliran. Nah, digunakanlah itu debit alirannya itu berapa debit aliran atau berapa kecepatan aliran yang mengalir pada yang luas penampangnya kecil atau besar. Nah, ini yang perlu dihitung. Kita gunakan nanti rumusnya yang dua ini. Tergantung apa yang ditanya ya. Nah, kita lihatlah contoh soal yang ada di halaman 101 nomor 1. Nah, nomor 1 itu tidak saya gambarkan, tapi sesuai dengan gambar masing-masing. Tolong dilihat halaman 101. Halaman 101 gambarnya itu seperti yang di atas. Ya, jadi sesuai dengan gambar yang di atas itu dikasih lubang diisi air di mana tingginya itu adalah H1, tinggi air yang diisi, kemudian H2, tinggi air yang bocor. Diketahui G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat G. Nah, misalnya kalau tidak diketahui, pakai aja G-nya 9,8 meter per sekon. Ya, biasanya ntar yang dua ini 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Demikian. Nah, apa ditanya? Ditanya adalah berapakah X? Artinya berapakah jarak jatuh air yang dari bocor itu sampai tendangannya ke sumbu X. Nah, itu kira-kira. Langsung kita masukkan. X itu adalah 2 kali akar delta H dikali dengan H. Iya. Oke, jadi ini tinggal memasukkan. Dimasukkan aja harganya. H1 itu adalah berapa airnya. Berarti kalau di sana kita lihat yang 1,25 yang tertinggi. Sedangkan H2-nya adalah 0,45. Ya udah tinggal memasukkan 1,25 dikurang 0,45 dikali dengan 0,45. Atau secara matematisnya itu 2 akar delta H dikali H2. Oke. Demikian sampai ke D penjelasannya. Maka bisa kita bikinkan nanti soalnya. Soal sampai halaman rangkuman. Nanti kalau di rangkuman itu udah bisa dicatatkan. Setelah selesai rangkuman baru kita kasih tugas. Nah, untuk minggu depan juga kita buat penjelasannya satu-satu bab, kemudian tugasnya baru satu-satu. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ditunggu pertanyaannya kalau tidak jelas.